Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Latif di Sardik. Di kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu yang menginstal Mikrotik di VirtualBox. Namun yang kemudian video kedua ini adalah kita akan mengkonfigurasi interface routerboard Mikrotik menggunakan routerboard beneran atau Mikrotik secara fisik beneran yang mana bukan virtual. Nah, pada kesempatan video ini kita akan ada job sheet-nya seperti ini ya. Kita akan ada beberapa tugas. Pertama yaitu kita akan memberi nama interface dari setiap mikrotik, dan kemudian kita akan memberikan IP address dari interface yang sudah kita bikin. Nah, secara topologi kita akan menggunakan mikrotik RB9512HND. Ini yang mana seperti gambar pada job sheet, yang mana memiliki 5 port, kemudian ada satu wireless LAN-nya ya, ada wireless LAN-nya atau WLAN yang sudah dilengkapi itu, dan kita akan menggunakan mikrotik ini dalam proses belajar yang sebenarnya. Baiklah, secara topologi kurang lebih seperti ini. Ini akan kita beri nama interface 55-nya, yang Ether 1 sebagai pabrik dengan IP 1.1/24, kemudian Ether 2-nya TKJ dengan IP yang sudah ada di job sheet ini, sampai kemudian TKRO, TBSM, AKL, dan WLAN. Baiklah, langsung saja. Langkah yang perlu kita lakukan pertama adalah, sesuai job sheet, adalah kita akan melihat terlebih dahulu sebelum ke Winbox. Kita pastikan di komputer kita memang sudah terdisable atau sudah mati ya untuk VirtualBox-nya ya. Jadi jika ini belum, VirtualBox-nya masih aktif atau masih enable, silakan lakukan disable dari mikrotik virtual ini sendiri ya. Jadi kalau misalkan masih seperti ini, tinggal klik kanan kemudian disable. Baiklah, jika ini sudah terdisable, maka kita sudah bisa melakukan remote daripada mikrotik menggunakan VirtualBox. Buka langsung VirtualBox dan kita akan meremote mikrotik. Nah, di sini teman-teman, untuk tahap pembelajaran ini kita akan meremote dengan cara klik dari MAC address ya, jika ini memang mikrotik belum terkonfigurasi. Namun kalau dia sudah terkonfigurasi, biasanya sudah ada IP address yang ada di mikrotik itu sendiri. Nah, karena ini berhubung mikrotik belum terkonfigurasi, maka IP address-nya masih 0. Tinggal klik di MAC address, kemudian pastikan tool ininya juga bahwa checklist ya legacy mode-nya. Jika sudah, connect. Oke, kalau kita sambil melihat di job sheet, di sini sudah kita matikan virtual host only-nya. Kemudian firewall ya, firewall jika teman-teman itu masih tidak bisa login, silakan di firewall-nya untuk didisablekan ya. Kemudian Winbox-nya saya gunakan yang 3.32. Mungkin kalau nanti teman-teman bisa menggunakan, biasanya yang versi terbaru juga bisa ya. Namun kalau untuk yang Windows 7, biasanya Winbox-nya untuk di downgrade-kan mungkin ya. Sesuaikan saja yang pasti. Baiklah, jika sudah kita lakukan untuk mereset ataupun kita akan membersihkan konfigurasi sebelumnya ya. Jadi jika sudah connect seperti ini, kita akan tetap lakukan reset konfigurasi ya, yaitu dengan cara masuk ke sistem, kemudian reset konfigurasi, kemudian no default configuration, kemudian reset configuration. Nah, ini tujuannya adalah untuk membersihkan konfigurasi atau pengaturan ataupun settingan daripada sebelumnya. Karena mungkin mikrotik ini kalau misalkan di sekolah itu dipakai oleh kakak kelas ataupun teman kelas yang lainnya, maka kita lakukan reset konfigurasi untuk kita belajar benar-benar dari awal ya. Kita lakukan yes. Oke. Dalam proses mereset akan terjadi mati ya, ataupun mati dan nyala kembali di si mikrotik tersebut. Artinya dia reboot ya, dengan mengeluarkan nada beep ya. Kalau untuk mati pertama adalah beep 1, kemudian dia nyala kembali akan ada 2 beep ya, seperti yang terdengar ini ya. Baiklah, dia akan terjadi disconnect, kemudian kita connect ulang ya. Kita connect ulang, kita refresh, kemudian kita klik di MAC address to connect to MAC address, kemudian kita connect. Nah, untuk melakukan konfigurasi itu ada dua cara, yaitu menggunakan cara CLI atau script, dan nantinya satu lagi adalah GUI atau menggunakan GUI itu tidak script ya. Jadi di sini ada dua, kita akan menggunakan CLI dan satunya lagi menggunakan GUI ya.
Baiklah, sebelumnya kita akan menggunakan langkah pertama, yaitu kita akan menggunakan langkah CLI ataupun script ya, seperti ini. Dan kita akan masuk ke new terminal. Jadi ini saya belah jadi dua seperti ini aja, biar supaya ini mudah. Kita akan masuk ke seperti ini ya. Ya, supaya besar, saya akan masuk ke new terminal. Kemudian akan saya perintahkan beberapa perintah untuk mengganti atau mengkonfigurasi daripada mikrotik ini. Jadi tugas kita adalah pertama akan memberi nama interface pada mikrotik. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Interface set ether 1 name sama dengan ether 1 strip public ya. Jadi seperti ini. Kan saya belah dua dulu supaya tidak bingung. Seperti ini. Jadi saya perintahkan di new terminal tadi tinggal ketik aja interface kecil semua ya. Kecil semua, interface spasi set ether 1 ya, set ether 1 spasi name sama dengan ether 1 strip public. Baiklah, jadi di sini maksudnya adalah kita akan memberikan nama interface pada ether 1 dengan nama ether 1 public. Itu kira-kira seperti itu perintahnya. Jika sudah kita klik seperti ini, kita tinggal enter saja. Maka otomatis nanti akan berubah ya nama interface dari mikrotik ini. Nah, kita bisa lihat di sini juga di interface. Kalau diperhatikan seperti ini. Perubahannya saya ulangi nanti ya. Ini untuk di ether satunya sudah berubah menjadi ether 1 strip public. Nah, untuk merubah ether 2 sesuai job sheet kita, yaitu memberi namanya dengan nama TKJ, maka tinggal kita seperti ini aja, arahkan keyboard, arah ke atas pada keyboard, tekan arah ke atas pada keyboard. Ini akan seperti ini muncul ketikan pertama tadi yang kita ketik ya. Tinggal kita edit saja. Ini berarti kita ganti nama TKJ, ininya menuju ether 2. Ini jangan lupa ya. Ini ether 2 dan ini juga adalah ether 2. Jadi ketika mengedit di belakangnya sebagai TKJ, bahwa di sininya juga kita rubah menjadi ether 2 ya. Sini juga ether 2. Artinya kita akan memberikan nama pada ether 2 ini dengan nama TKJ. Nah, tinggal kita enter. Oke, di sini sudah berubah yang tadinya sekedar ether 2 menjadi ether 2 strip TKJ. Kemudian langkah ketiga sama kita arahkan ke atas juga, kemudian kita rubah TKRO. Kemudian ini adalah menjadi ether 3 ke ether 3 maksudnya. Ininya juga ke ether 3, kemudian ether. Baik, langsung ke ether 4 kita jadikan TBSM. Kemudian ininya ether 4. Kemudian ininya juga ke ether 4. Begitu, kemudian enter, kemudian ether 5 kita jadikan AKL, kemudian ininya juga kita edit 5, kemudian ininya juga 5, kemudian enter, kemudian nah jika sudah nih sampai 4 ya, sampai ether 5, ini ether 5 ya, ini salah di job sheet-nya. Oke, ether 5 berubah menjadi AKL, maka kita akan melakukan perintah untuk mengaktifkan wireless ya. Jadi wirelessnya kita aktifkan dengan cara perintah interface wireless enable 0 ya, seperti itu. Masih di new terminal ya, kita masih di sini, tinggal perintahkan interface seperti ini, interface wireless enable 0 gitu ya. Oke. Saya ulangi, interface wireless enable 0, kemudian enter. Nah, ini diperhatikan sebelum saya enter bahwa di sini ketika di interface ya, interface list ini WLAN-nya masih abu-abu ya, artinya dia belum aktif. Ketika saya enter, maka prosesnya akan terang ya, artinya dia sudah enable ya di sini. Baiklah, jika sudah mengenablekan daripada interface, kita akan memberi nama interface itu sendiri ya. Di sini saya contohkan memberi nama Latif Hotspot misalkan seperti itu. Baiklah, saya pecah dua seperti ini. Kemudian saya perintahkan, baiklah, kita perintahkan untuk mengganti nama SSID daripada wireless ya. Perintahnya adalah interface seperti di sebelah kiri saya ini, interface, kemudian wireless spasi set
0 spasi SSID sama dengan, misalkan saya di sini akan memberikan nama Latif Strip Hotspot ya. Seperti itu, kemudian spasi modenya menjadi AP Bridge ya. AP Strip Bridge, artinya dia menjadi bridge ya, jembatan ya. Jadi bridge seperti itu. Saya ulangi, interface spasi wireless spasi set spasi 0 spasi SSID sama dengan Latif Hotspot. Di sini disesuaikan ya, nama Latifnya disesuaikan. Misalkan di sini akan memberi nama Sardik Hotspot itu atau kayak gimana boleh. Kemudian modenya sebagai AP Bridge, kemudian enter. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah kita akan melihat perubahan interface itu sendiri dengan cara perintah interface spasi print ya, atau PR gitu. Kemudian enter. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa Ether satunya public, TKJ, TKRO, TBSM, AKL, dan WLAN-nya sudah enable, sudah aktif. Kemudian posisi R ini artinya kita tercolok di Ether 2 ya, di Ether TKJ ya. Oke, itu teridentifikasi dengan huruf R ya, running-nya. Baiklah, ini untuk metode CLI mengganti nama interface-nya sudah. Tinggal kita akan memberikan IP address pada interface itu sendiri. Nah, di job sheet kita akan seperti ini kita lakukan. Perintahnya itu IP address, add address, kemudian IP-nya adalah 1.1/24-nya nanti menuju ke Ether 1. Jadi langsung kita ketikkan saja IP spasi address spasi add address sama dengan 192.168.1.1/24 spasi interface sama dengan Ether 1 strip public. Nah, oke. Maksudnya begini, bahwa kita akan memberikan IP address dengan IP 192.168.1.1/24 menuju interface Ether 1 strip public. Jadi Ether 1 strip public ini harus sama seperti yang sudah kita beri nama di awal ya, di atas ini ya. Jadi kita akan samakan ya. Nah, ketika kita akan memastikan juga sambil ada perubahan ya, kita bisa klik di IP address ya. Jadi di sini belum ada IP address apapun untuk step Ethernya. Nah, maka perintah ini ketika saya enterkan, maka otomatis dia akan muncul di address list ya. Address list. Oke, di selanjutnya adalah kita akan memberikan IP address 2.1 menuju Ether 2. Ether 2-nya adalah TKJ ya. Ininya juga dirubah menjadi 2. Ini saya besarkan aja biar kelihatan ya. Oke, seperti ini. Nih. Jadi ini juga menuju Ether 2, kemudian ininya kita rencanakan IP address-nya adalah, mohon maaf, ininya IP address-nya 2.1 ya, 2.1/24 masih interface-nya menuju Ether 2 TKJ ya, kemudian kita enter. Oke, di sebelah kiri ini juga sudah ada perubahan di address list, sudah ada penambahan 1. Kemudian kita arahkan ke atas, arah atas di keyboard, kemudian kita edit. Untuk Ether 3-nya yaitu namanya TKRO ya, TKRO. Kemudian ininya Ether 3, kemudian IP perencanaannya adalah 3.1, kemudian ininya /25 ya. Kemudian enter, kemudian arahkan ke atas pada keyboard, kemudian ini menjadi TBSM, ininya menuju Ether 4 ya, Ether 4. Kemudian ini perencanaannya adalah /26 ya, /26 di job sheet. Nanti job sheet kita berikan ininya adalah 4.1/26 interface Ether 4 ya, sama dengan TBSM, enter. Kemudian arahkan ke atas pada keyboard, kemudian kita rubah menjadi AKL untuk Ether 5-nya. Ether 5-nya keyboard, ini 5. Kemudian ininya adalah /27. Oke, /27, kemudian ininya 5.1 ya. Kemudian enter, kemudian satu lagi kita menuju interface WLAN 1 ya. Interface WLAN 1. Baik, WLAN 1 dengan perencanaan IP /28 ya. Kemudian ininya adalah 6.1. Nah, ini sesuaikan ya, IP address-nya sesuaikan, tinggal diurutkan aja boleh ataupun disamakan juga boleh, tapi disesuaikan. Tinggal kemudian enter. Oke. Nah, baiklah.
Di sini kita akan memastikan juga akan adanya perubahan, yaitu dengan cara IP address print ya. IP spasi address spasi print ya. Oke. Nah, seperti ini. Maka otomatis akan terisi IP dari Ether1 public, TKJ, TKRO, TBSM, AKL, dan WLAN 1. Itu sama halnya di sebelah kiri ini juga akan ada sama 6 IP address ya. Baiklah, jadi sampai sini untuk konfigurasi menggunakan CLI agak sedikit lebih rumit ya, lebih susah sepertinya karena kita harus memahami konsep daripada script ya. Jadi itu langkah pertama, kita akan langsung aja menuju langkah kedua. Namun sebelumnya kita akan juga lakukan reset seperti tahap sebelumnya ya. Jadi biar konfigurasi yang ada ini hilang ya ketika kita reset. Jadi masuk ke sistem, kemudian reset configuration, kemudian ke checklist no default configuration-nya, kemudian reset, kemudian yes. Ya, kita reset, kemudian kita tunggu, maka MikroTik akan proses mati. Kemudian disconnect ya, semacam ini. Kita akan connect kembali ketika MikroTik sudah kembali menyala ya, dengan indikator suara beep 2 kali, begitu kira-kira. Baiklah, sambil tunggu ini bisa kita cancel gitu ya, kemudian kita refresh sambil menunggu suara beep tersebut. Jangan buru-buru, terkadang memang proses MikroTik agak lama. Oke, jika ini sudah muncul, kita klik di MAC address-nya, kemudian connect ya, connect, kemudian seperti ini. Baiklah, ini tampilannya seperti ini. Kita closekan saja beberapa ini. Ini sudah hilang semua ya, IP address-nya sudah hilang semua. Jadi balik ke default configuration ya, tampilan awal ya. Nah, di Jobseed untuk yang GUI itu sangat enak sekali. Ini lebih nyaman kalau buat saya juga. Jadi kita tinggal klik-klik aja ya. Jadi secara bukan script diketik ya, tapi melainkan diklik-klik seperti itu. Baiklah, ini langsung saja kita ke pengerjaannya. Pertama adalah kita menuju ke interface, kemudian Ether1 yang masih Ether1 ini kita klik 2 kali, maka kemudian kita edit atau kita tambahkan sesuai keinginan ya. Di sini misalkan kita beri nama public ya, seperti di script tadi ya, Ether1-nya adalah public, kemudian oke saja. Ini klik 2 kali, kita edit jadi TKJ, kemudian oke, klik 2 kali, di sini jadi TKRO, kemudian oke, kemudian ini strip gitu ya, TBSM. Ini kalau mau cantik sebenarnya besar semua, kapital semua, tapi ini saya buat kecil, nggak apa-apa ya. Jadi ini kita rubah menjadi AKL. Oke. Nah, dalam proses pemberian nama interface untuk yang sistem GUI ini atau cara kedua ini itu lebih simpel ya. Tinggal klik 2 kali, kemudian edit nama ini, kemudian oke gitu aja. Nah, kemudian seperti di langkah script tadi, wireless ini kita enablekan ya, dalam posisi ini terdisable karena dia masih warnanya gelap. Tinggal kita klik WLAN 1 ini dan checklist untuk ada conteng di atas ini ya, checklist, maka otomatis dia akan warnanya lebih terang, artinya ini sudah terenable. Nah, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita menuju ke menu wireless ya, ke tab wireless, kemudian modenya jadikan AP bridge, kemudian SSID-nya ini kita ganti ya. Kita ganti, ini biasanya kelewatan banget untuk siswa-siswi praktek, biasanya tidak dirubahnya. Jadi ini harus dirubah supaya mengidentifikasi bahwa MikroTik kita sudah berubah secara wireless ya. Kemudian misalkan saya contohkan di sini adalah native strip hotspot gitu ya. Ini sesuaikan saja. Kemudian oke. Oke, jadi dia sudah muncul pada dasarnya untuk di sebelah di wireless kita, di HP ataupun di laptop kita itu sudah kelihatan native hotspot. Namun itu baru sebatas pemberian nama SSID. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalau di Jobseed ketika sudah pemberian nama interface, kita akan memberikan IP address pada interface itu sendiri ya. Jadi seperti tadi sama, masuk ke IP kemudian address. Nah, di sini tinggal kita add atau tanda plus ini, kemudian kita isikan IP address yang kita rencanakan. Contohnya misalkan 192.168.1.1 itu kita arahkan /24 ya, kita arahkan menuju public sesuai perencanaan topologi kita ya. Jadi di topologi kita itu seperti ini.
kira-kira seperti itu. Oke, balik lagi ke mikrotik. Kemudian ini ke public, tinggal oke, kemudian tanda plus lagi, isikan IP address perencanaan 2.1/24, kemudian ini menuju ke Ether 2 ya. Nah, untuk mempermudah, ini biasanya saya kopikan ya. Ini saya Ctrl A misalkan seperti itu, Ctrl A copy gitu. Tinggal oke. Nah, kemudian tinggal tanda plus lagi, pastekan edit ini sesuai ini 25. Kemudian ininya /3.1/25, ininya menuju ke TKRU. Oke, kemudian enter, paste, kemudian ininya 26, ininya adalah 4.1 menuju ke TBSM, kemudian oke, kemudian plus, pastekan saja, kemudian ininya adalah /27, ininya 5.1 menuju ke AKL ya, KL, kemudian oke. Nah, satu lagi adalah untuk WLAN, kita tanda plus, kemudian ininya /28 6.1 menuju WLAN 1, begitu kira-kira. Oke langsung atau apply kemudian oke itu boleh. Jadi sama ya, tujuannya adalah memberikan nama interface dan juga memberikan IP address pada interface. Nah, kemudian jika sudah seperti itu, kita akan melakukan tahap pengujian ya. Tahap pengujian daripada konfigurasi kita. Namun sebelumnya ada dua tambahan ya di sini, yaitu memberikan nama identitas dan juga akan memberikan password pada mikrotik. Nah, kita akan memberikan nama identitas di sini masih mikrotik, tinggal masuk ke sistem, kemudian identity, kemudian sistem defaultnya masih mikrotik, kita rubah sesuai keinginan. Misalkan di sini saya bikin latif gitu. Kemudian oke, kemudian password ya, masuk ke sistem juga, kemudian password. Tujuan daripada password ini adalah untuk memberi mengamankan mikrotik kita supaya tidak mudah dibobol oleh orang lain ya, diacak-acak oleh orang lain. Oke, di all passwordnya kosongkan karena memang sebelumnya kita belum ada passwordnya. Kemudian di new password kita sesuai keinginan, misalkan kita menggunakan password standar internasional ya, yaitu 123 gitu ya. Oke, kemudian confirm password, ulangi, dan 123 kemudian change. Baiklah, untuk tahap pengujiannya seperti ini kira-kira. Kita di posisi Ether 2, komputer kita ataupun laptop kita itu di Ether 2, maka kita sesuaikan IP address pada laptop kita atau komputer kita sesuai di segmen Ether 2 ya. Jadi masuk di mana? Pengaturan. Masuk di sebelah sini bisa ya. Intinya di pengaturan IP statik ya. Intinya seperti itu. Oke, kalau di Windows 10 seperti ini. Tapi kalau di Windows 7 pokoknya cari aja di control panel gitu ya. Kemudian cari aja di network connection gitu. Nah, yang dimaksud adalah satu segmen dengan Ether 2, yaitu kita rubah di Ethernet-nya ya. Jadi ada virtual, ada Ethernet, atau kalau di laptop punya Wi-Fi ataupun Bluetooth. Tapi kalau misalkan PC itu biasanya cukup ada dua, Ethernet dan VirtualBox. Nah, yang Ethernet ini klik kanan, kemudian Properties, kemudian klik dua kali pada Internet Protocol version 4 ini, klik dua kali. Kemudian kita akan isikan IP statik pada komputer kita atau laptop kita. Ini klik bawah, use the following IP address, kemudian isikan IP sesuai segmen Ether 2 ya. 192.168 di Ether 2 adalah 2.1 ya, maka di sini kita bikin misalkan 2.2, kemudian subnet masknya karena dia berhubung /24 maka otomatis seperti ini. Kemudian gateway-nya kita tujukan 192.168.2.1. Ini menuju Ether 2 maksudnya. Ini IP komputer kita atau IP laptop kita sebagai klien, maka tidak boleh sama pada IP mikrotik ya. IP mikrotik Ether 2. Jadi kita bikin saja misalkan selain daripada 1, kemudian gateway-nya ke 1. Nah, ini pemahaman dasar daripada pembelajaran itu mikrotik itu sendiri ya, karena dasar untuk yang ada ilmunya adalah di statik seperti ini. Oke, tinggal kita oke, kemudian oke. Baiklah. Kemudian kita langsung saja buka command prompt ya. Misalkan Windows R gini aja boleh, ataupun cari aja command prompt ya. Di sini saya akan ping dulu, ping ke Ether 1 ya, 192.168.1.1. Oke, artinya ini connect ya, tersambung. Kemudian saya arahkan ke atas, arah atas pada keyboard, kemudian saya edit aja langsung 2.1 ya.
berarti tersambung juga. Kemudian saya tembak 3.1 saya edit, berarti aman. Kemudian ke 4.1 juga aman, ke 5.1 ini Ether 5 aman, dan ke WLAN ya 6.1 coba 6.1 dan itu juga aman. Berarti semuanya terhubung ya. Artinya kita terhubung ini ketika kita berada di port 2 atau Ether 2 pada Mikrotik ya. Nah, namun kalau misalkan kita akan pindahkan posisinya itu juga bisa ya. Misalkan di sini kita ganti ke port 3, maka otomatis di IP pada komputer kita juga harus berubah sesuai segmen Ether 3 ya atau port 3. Nah, kita coba ya, berarti saya cabut di Mikrotik. Di Mikrotik di port 2 saya cabut, maka otomatis Winbox-nya akan mati ya. Ini saya colokin ke Ether 3. Berarti IP pada laptop saya juga harus berubah. Ini masuk ke properties, kemudian ke versi 4 masih sama, dan ininya kita rubah menjadi 3 titik sekian ya. Nah, yang penting bukan dari 3.1, ini 3.1. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah subnet masknya. Karena di Ether 3 atau port 3 itu adalah /25, maka subnet masknya tidak 0 ya. Ini di bab subnetting ya teman-teman, di bab subnetting. Jadi bisa diperhatikan lagi. Jadi di sininya adalah 128 gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian oke. Baiklah, kita uji kembali di sini di command form ya. Ini di yes or no terserah ya. Ini mau diapain boleh. Ini saya keluarkan aja untuk command formnya. Saya buka baru supaya kelihatan bersih ya. Oke, kemudian saya ping ke Ether 1 ya, 192.168.1.1 enter. Kemudian aman, ke Ether 2 aman, ke Ether 3 aman, ke Ether 4 aman, ke Ether 5 aman, ke Ether 6 aman ya, berarti connect. Oke. Kira-kira seperti itu ketika kita ingin melakukan pengujian. Kalaupun teman-teman mau memindahkan port 3 ke port 4, tinggal sesuaikan IP address pada komputer kita ya. Sesuaikan satu segmen pada port tersebut. Baiklah. Baiklah, di sini juga kita bisa pastikan untuk nama wirelessnya sudah ada ya. Ini Latif Hotspot, ini sudah ada ya. Kemudian jika semua tahap pengujian sudah selesai, kemudian ini kita tinggal reset juga boleh ya. Routernya di reset supaya dipakai oleh teman-teman lainnya. Kira-kira seperti itu. Jika masih bingung ataupun ini silakan diulangi kembali. Perhatikan secara pelan-pelan untuk tutorial ini. Dan ini panjang sekali, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.